Ini banyak yang gagal paham. Mursyid padahal masih gagal paham. Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula. Kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Bisa nggak malaikat jawab? Nggak bisa, para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam. Maka al-ilmu muqaddamun ala dzikr. Ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun. Karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Ahsan nanti pakai kertas. Kalau ada kertasnya. Nanti. Udah sekarang baca aja dulu. Mungkin panitia yang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin dulu ya. Apakah atau bagaimana zikir-zikir yang bisa menyampaikan kita ke makom tertentu? Penjelasannya ya. Baik. Pengen naik makom, berarti niat ilahi anta maksudinya nggak benar. Ya, sebenarnya mudah. Guru kita biasanya kalau yang oke, itu sebelum talqin zikir ngajak istighfar dulu. Sebelum istighfar disuruh dulu mandi tobat, disuruh sholat taubat, ingat mati sebelum mati. Lalu dilafazkanlah istighfar. Biasanya dibimbing cara baca istighfarnya. Di saat antum dibimbing oleh guru baca istighfar, lalu memaknai kalam-kalam istighfar, sedang ditarik sama guru ke makom taubat. Tergantung nih tobatnya tobat apa, zahir apa batin. Maka makom tobat ini juga lapisannya banyak. Yang zahir ada 7, yang batin juga ada 7. Anggota kita yang besar kan 7. Yang batin juga 7. Mulai dari syirik, sombong, sampai kepada ujub, hasad, iri, dengki. Itu diistighfarkan semua. Jika ada getarannya, berarti kita sudah masuk ke alam makomat taubah. Ya. Dan itu beda-beda per masa. Setelah makom tobat ada namanya makom syukur, ada namanya makom sabar. Makom syukur itu dengan mengirim Fatihah kepada guru. Itu makom syukur. Di luar zikir kita sedekah kepada orang, memberi hadiah kepada guru. Sering-sering kasih hadiah ke guru. Ya. Kalau guru farhan, senang, maka makomat terbuka. Ya, karena makomat itu khazanah dalam dirinya. Dia punya kunci-kunciannya. Kalau dia senang, dia akan doa, ya Rabb, tolong panggil muridmu ini, hambamu ini kepadamu. Kalau gurunya wali ya, kalau gurunya nggak wali nggak bisa. Tapi memberi aja udah cukup. Begitulah terus, ada makomat, makom syauq, makom mahabbah, itu ada makomnya semua. Itu yang diturunkan lewat kaifiat zikir. Cuma sayang, kaifiat tinggallah kaifiat zikir, tata cara jadi tata cara, tapi tidak tahu makomat yang tersimpan di dalamnya. Maka banyak orang jadi mursyid belum pantas jadi mursyid. Tapi karena gurunya udah pusing, aku mau mati, siapa lagi yang melanjutkanku, udah ijazahin aja. Harapannya dia nanti menyempurnakan kemursidannya kepada mursyid yang lain. Ini baru bergelar mursyid 1, udah gak mau berguru sama yang lain. Padahal di ijazah itu diwasiatkan untuk menghormati ahli fikih, ahli Quran, ngaji kepada ulama. Baru dapat ijazah, baru dapat gelar khalifah, udah gak mau ngaji sama orang. Berarti berkhianat kepada ijazahnya. Makanya la yubarak alaih, tidak diberkahi. Ya, baca tuh ijazahnya para mursyid. Ya, ijazahnya apa? Kalau di Naqsyabandiyah itu jelas. Ya,
Di Qadiriyah jelas, di Syaziliyah jelas. Ada ijazahnya. Ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, apakah roh itu ciptaan Allah? Saya pernah dengar dari Ustaz, roh itu adalah titipan dari Allah. Mohon penjelasan. Saya jawab pakai Quran ya, bukan pakai pendapat saya. Surat Shad, Surat Al-Hijr, Surat As-Sajdah menyebutkan apa? Nanti nomornya kan sudah sebutkan semua ya. Silakan dilihat sendiri. Surat Shad 71, 72, 73 itu bahas ini. Apa kata Allah? Begitu juga Al-Hijr, begitu juga As-Sajdah. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia. Ini tubuh ini bashar namanya. Ini dari saripati tanah. Jika ini sudah sempurna, sawaituhu, aku sempurnakan dia, sudah siap dia untuk ditiupkan ruh. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku. Berarti Allah enggak bilang aku ciptakan rohku. Allah mengatakan nafakhtu. Aku hembuskan. Kalau tubuh ini aku ciptakan. Ini pelan-pelan ya. Ini banyak yang gagal paham. Mursyid padahal masih gagal paham. Itulah bedanya orang berilmu dengan cuma ahli zikir. Malaikat ahli zikir ditantang sama Allah. Ambiuni bi asma'i haula. Kabarkan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Bisa nggak malaikat jawab? Nggak bisa, para malaikat lebih dulu berzikir daripada Nabi Adam. Maka al-ilmu muqaddamun ala dzikr. Ilmu lebih dulu daripada zikir. Ulama lebih mulia daripada orang yang berzikir 1000 tahun. Karena dia belajar satu bab mengenai Allah, dia sama dengan duduk zikir 1000 tahun. Kalau enggak nanti malah debat lagi, keras lagi hatinya. Coba baca aja ayatnya. Inni khaliqun, sungguh, Allah pakai sungguh, masih aja budek, masih aja debat. Banyak orang debat di luar sana. Aku ciptakan manusia min, jelas minnya, min tin, tanah. Tapi giliran roh, nafakhtu, aku tiupkan. Jadi sebenarnya gak usah nanya. Maka yang bertanya roh itu dicipta atau tidak, sebenarnya itu pertanyaan tidak sunnah. Itu pertanyaan bid'ah. Ya, itu pertanyaan bid'ah. Karena teksnya tidak menyebutkan itu. Ya, maka saya menyarankan para pencinta Allah yang meniupkan roh, cukuplah bertanya, mengatakan, apakah roh dicipta? Antum jadi orang alim ngomong begitu, malah jadi miring ntar salah paham, dikira di dalam diri kita ada Allah, kan gawat. Aku hembuskan. Kalau saya menghembuskan sesuatu ke dalam plastik, saya pindah gak ke dalam plastik? Allah menghembuskan rohnya. Min ini bisa dari, bisa sebagian. Dua-duanya ada sir di situ. Bukan ini litab'id, bukan ini dibelah dua terus pindah, bukan. Itu gagal paham, nggak ngerti bahasa Arab namanya. Ngaji bahasa Arab lagi. Ya. Nausorob, kalau nggak jadi sarap. Ketika Allah menghembuskan, bukan berarti Allah pindah ke dalam kita, cuma masuk hembusannya. Mudah bagi Allah itu. Jangan serius-serius amat ya. Kira-kira begitu ya. Jadi bid'ah menanyakan ruh itu makhluk. Tapi bid'ah kan banyak bagiannya. Ada bid'ah hasanah sama saya. Kapan dia jadi hasanah? Kapan saya atau ada lagi pembahasannya? Tanya ke Ustaz Thohir nanti ya.
Khalas. Terakhir ya, ini ada satu lagi. Apakah beda antara orang yang berzikir mengamalkan zikir bersilsilah dengan orang yang mengamalkan zikir tapi tidak bersilsilah? Mohon nasihat bagi yang berzikir yang tidak bersilsilah. Orang silat nggak berguru sama tengkar, sama orang silat berguru. Cakepan mana jurusnya? Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ngomong, zikrullah itu senjatanya orang beriman, murid. Senjata harus dilatihkan nggak? Harus dilatihkan. Ada gurunya, ada mentornya, ada murabbinya. Masa untuk fisik guru silatnya ada, untuk fitness biar badannya kekar, six pack. Tahu six pack, Bu? Bapak-bapak ini sudah lewat badannya, six packnya dari samping, belendung perutnya udah. Jika tubuh fisik harus dilatih, ada orang latihan fitness tanpa guru, tanpa trainer, gimana? Keseleo nggak badannya? Sakit-sakit? Kita sama guru aja sakit-sakit, apalagi gak sama guru. Itulah sebabnya kenapa ada orang gila berzikir. Dia berguru, tapi yang dia amalkan bukan yang dia pelajari. Tunggu aja ntar begini. Tunggu aja ya. Itu orang pengkhianat kepada gurunya. Gurunya bilang amalkan ini nak, yang diamalkan yang lain. Ya, nggak percaya sama guru, syak kepada syekhnya. Baik, sudah jam 3 ya. Mari kita tutup kajian ini. Kita lanjut nanti malam ya. Ntar malam. Habis isya apa habis maghrib? Habis maghrib. Baik. Kata ini udah kholas. Nanti malam ya, insyaallah. Baik, mai Bapak Ibu, sahabat-sahabat karena Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima kita sebagai hamba-hamba yang zakirin, yang banyak berzikir. Astaghfirullahalazim, Allahumma rahmanir rahim karim. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Di dalam qalbu kami ya Allah sepi namamu ya Allah. Di dalam qalbu kami ya Allah sedikit sekali menyebut namamu ya Allah. Sedangkan Engkau memandang ke dalam qalbu kami ya Allah. Maka ampunkan kurangnya nama Engkau dalam qalbu kami ya Allah. Famla' qulubana bi asma'ika wa sifatika ya Rabb. Ya Allah, penuhilah qalbu kami dengan nur namamu, nama-namamu yang indah ya Rahman ya Rahim. Penuhilah qalbu kami dengan nama-namamu, sifat-sifatmu yang sangat lembut ya Rabb. Keluarkan dari qalbu kami syirik, keluarkan dari kalbu kami semua kebencian. Sebagaimana Engkau menyebut dirimu Rahman Rahim, maka teteskan Rahman Rahimmu, kasih sayangmu ke dalam kalbu kami yang sempit ini. Harapan kami ya Rabb, dengan tetesan Rahman Rahimmu, kalbu kami jadi luas dengan mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan mencintai umatmu, hamba-hambamu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai'. Ya Allah, jadikan cinta di kalbu kami kepada Engkau lebih banyak, lebih besar daripada kami mencintai yang lain. Hatta kami lebih cinta Engkau ya Allah daripada mencintai diri kami sendiri, mencintai orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, harta-harta kami. Ya Rabb, kalbu kami selalu berubah. Pagi ini mukmin, sore jadi fasik. Sore beriman, paginya jadi fasik. Karena Engkaulah yang menggenggam kalbu kami ya Allah. Maka robahlah hati kami, bolak-balik hati kami dalam taat kepadamu. Jika Engkau tetap ingin merubah hati kami ya Allah, maka rubahlah menjadi tambah cinta kepada Engkau ya Allah, tambah rindu kepada Rasul ya Allah. Ya Rabb, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Jika keadaan kami kurang baik, maka rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Ya dafi'al bala, wahai yang menolak bala. Bala yang paling besar adalah saat kalbu kami tidak menyebut nama Engkau. Maafkan kami ya Allah, jika datang pandemi kami lupa kepada Engkau. Kami katakan kami beriman, tapi tidak ridha tentang takdir Engkau.
Maka jadikan kami radina bi qada'ika ya Rabb. Jadikan kami ridha kepada takdir-Mu ya Allah. Baik takdir pandemi ataupun takdir tidak pandemi, takdir kaya ataupun miskin, takdir nikmat ataupun tidak nikmat. Di tangan-Mu, biyadika ya Rabb, kullu syai, segala sesuatu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. واختم لنا بالخيرات واجعلنا من المفردين الذاكرين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Mohon izin Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Tidak usah salam-salaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.